Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wulandari, NPM 021180018, Prodi Sistem Informasi, Sistemik Palkomtek Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah select yang ada pada DML. Langsung saja ke CMD-nya. Nah, sebelumnya saya telah membuat 4 tabel yang ada contohnya sebelumnya atau sudah ada. Yang pertama yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel matkul, dan yang terakhir tabel nilai. Oke, langsung saja kita ke perintah select-nya. Sebelumnya saya telah membuat catatan di notepad saya. Nah, perintah select tersebut ada 9 record. Yang pertama yaitu menampilkan seluruh record. Yang kedua, menampilkan beberapa field pada suatu tabel, mengeliminasi duplikasi data, nama alias dan notasi dot, query untuk non-current database, membatasi record yang ditampilkan, menampilkan data secara urut, rumus aritmatik seperti sum, average, maksimal, minimal, dan yang terakhir yaitu operator hitung seperti tanda tambah, min, kali, bagi. Nah, yang pertama, saya membuat perintah select, yaitu menampilkan seluruh record. Nah, sintaknya sebagai berikut. Select, spasi bintang, spasi from, spasi nama table. Nah, di sini sudah ada catatannya, sudah saya buat. Nama tabelnya saya ganti menjadi MHS atau mahasiswa, karena tabel yang saya akan buat yaitu tabel mahasiswa. Baiklah, saya copy terlebih dahulu. Lalu saya pindah ke CMD-nya. Lalu klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Semua record ditampilkan karena perintah select-nya merupakan keseluruhan seperti NPM, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin. Nah, yang kedua yaitu saya akan menampilkan beberapa field pada suatu tabel. Sintaknya yaitu select spasi field 1, spasi field and spasi from spasi nama tabel. Nah, field di sini saya ganti menjadi nama mahasiswa, dan yang field and menjadi alamat, dan nama tabel menjadi mahasiswa karena masih pada tabel mahasiswa. Baiklah, saya akan copy, lalu saya paste di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti yang ada pada layar. Kenapa hanya nama mahasiswa dengan alamat? Karena yang saya minta hanyalah field nama mahasiswa dengan alamat. Maka yang tampil hanya nama mahasiswa dengan alamat. Nah, selanjutnya yaitu perintah untuk tabel dosen. Nah, tabel dosen. Yang pertama yaitu menampilkan seluruh record. Sintaknya sama seperti yang tabel mahasiswa tadi. Sintaknya yaitu select select spasi bintang spasi from spasi nama tabel. Nah, di sini nama tabelnya bukan mahasiswa lagi karena kita akan membuat tabel di dosen. Maka nama tabelnya kita ganti menjadi dosen. Seperti di sini, select spasi bintang spasi from spasi dosen. Nah, mari saya akan copy terlebih dahulu. Lalu saya paste di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. ID dosen dan nama dosen ini merupakan keseluruhan karena di tabel dosen ini hanya 2 record saja. Nah, yang kedua yaitu field yang saya akan tambahkan atau saya tuliskan yaitu mengeliminasi duplikasi data. Nah, sintaknya yaitu select distance spasi nama field spasi from spasi nama table. Nah, nama field ini saya ganti menjadi nama dosen.
dan nama tabelnya yaitu dosen karena masih di tabel dosen. Baiklah, saya akan copy terlebih dahulu. Lalu saya paste di sini di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul nama dosen saja, karena yang saya minta hanyalah nama file nama dosen, dan ID dosen tidak akan muncul di CMD ini. Nah, selanjutnya yaitu perintah untuk select pada tabel mata kuliah. Nah, di sini yang akan saya tampilkan terlebih dahulu yaitu menampilkan seluruh rekod. Sintaknya sama seperti yang di atas tadi, seperti tabel dosen dengan tabel mahasiswa. Sintaknya yaitu select, spasi bintang, spasi from, spasi nama tabel. Nah, di sini nama tabelnya matkul karena pada tabel mata kuliah. Nah, terlebih dahulu saya akan copy, lalu pindah ke CMD, lalu saya copy paste, lalu enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, muncul keseluruhan rekod yang ada pada tabel matkul atau mata kuliah, seperti kode MK, mata kuliah, SKS, semester. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa file pada suatu tabel. Sintaknya sama seperti yang tabel dosen. Sintaknya yaitu select, spasi fill 1, spasi fill n, spasi from, spasi nama tabel. Nah, di sini fill satunya saya ganti menjadi kode MK. Nah, fill n-nya saya ganti menjadi matkul, dan nama tabelnya menjadi matkul karena pada tabel matkul. Terlebih dahulu saya akan copy, lalu saya pindahkan di CMD, lalu di paste, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini karena yang saya minta hanyalah fill kode MK dengan fill matkul atau mata kuliah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengeliminasi duplikasi data. Mengeliminasi duplikasi data, sintaknya yaitu select, spasi distance, spasi nama field, spasi from, spasi nama table. Nah, di sini sudah saya tuliskan seperti ini. Nama fieldnya saya ganti menjadi SKS, dan nama tabelnya saya ganti menjadi matkul. Terlebih dahulu saya copy, lalu paste di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul hanya field SKS, karena yang saya minta hanyalah field SKS. Selanjutnya, yaitu nama alias dan notasi dot. Sintaknya yaitu select, spasi. Ini ada yang kurang, maaf. Ini ada yang namanya nama field 1, AS, spasi nama alias, spasi nama field 2, spasi AS, spasi nama alias, spasi from, spasi nama table. Nah, di sini saya ganti menjadi nama field yang pertama itu kode MK, spasi AS, ini kan disingkat. Nah, yang ini tidak disingkat, kode MK. Nah, koma spasi matkul. Matkul ini singkatan atau nama alias, dan nama filenya, dan nama aliasnya itu mata kuliah. Nama tabelnya yaitu matkul karena masih berada di tabel matkul mata kuliah. Saya copy terlebih dahulu, lalu paste di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang awalnya ini cuman singkatan KD, yang ini matkul,
maka akan menjadi nama sesungguhnya atau nama tanpa singkatan, tanpa alias. Maka akan menjadi kode underscore MK. Ini MK tidak saya ganti karena terlalu panjang, biarlah tetap MK. Lalu yang ini mata kuliah, yang awalnya matkul menjadi mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu query untuk non-current database. Sintaknya yaitu select spasi bintang, spasi from, spasi nama database, dot nama table. Nah, di sini sudah saya tuliskan yaitu select spasi bintang, spasi from. Ini nama database-nya saya ganti menjadi Academic STEMIC Paracontact karena pada awalnya nama database sebelumnya yang saya buat dari awal namanya yaitu Academic underscore STEMIC Paracontact. Dan nama tabelnya menjadi matkul karena masih berada di tabel matkul. Baiklah, saya akan copy dulu. Lalu saya paste di CMD. Nah, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti keseluruhan, seperti perintah menampilkan keseluruhan rekod. Ini sama aja menampilkan keseluruhan karena di sini merupakan nama database-nya, nama database dari matkul. Matkul itu ada 4 rekod, yaitu kode MK, matkul, SKS, semester. Nah, selanjutnya yaitu perintah select yang akan saya gunakan, yaitu membatasi rekod yang ditampilkan. Sintaknya itu select, spasi bintang, spasi from, spasi nama table, spasi where, spasi nama field, sama dengan tanda petik nilai, tanda petik. Nah, di sini sudah saya ganti nama fieldnya yaitu, nama tabelnya yaitu matkul, karena masih di tabel matkul. Lalu nama fieldnya saya ganti menjadi matkul. Nama field yaitu yang aku inginkan. Yang saya inginkan yang akan ditampilkan yaitu matkul atau mata kuliah basis data. Baiklah, saya akan copy, lalu saya akan paste di CMD, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang muncul hanyalah mata kuliah basis data. Maaf, ini kurang S-nya menjadi basis. Ini seharusnya basis data. Yang muncul hanyalah basis data karena field yang saya inginkan hanyalah matkul atau mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu perintah selectnya yaitu menampilkan data secara urut. Selectnya yaitu select spasi field 1, spasi field n, spasi from, spasi ini nama tabel ya, nama tabel, spasi order, spasi by, spasi nama field ASC. Nah, di sini sudah saya ganti menjadi nama fieldnya menjadi matkul, lalu field n-nya menjadi SKS, terus nama tabelnya menjadi matkul, lalu nama fieldnya matkul. Baiklah, saya akan copy, lalu saya paste di CMD. Lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Matkul sama SKS secara urut kan? Secara urut. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk tabel nilai. Tabel nilai, tabel yang perintah select yang saya inginkan yaitu select spasi sum, spasi dalam kurung nilai, spasi from, spasi nilai, spasi where, spasi nilai, sama dengan algoritma. Saya pilih salah satu aja, saya pakai sum. Saya copy, lalu saya paste di CMD. Maka akan muncul seperti ini. Sum itu nilai keseluruhannya, nilai keseluruhannya 0. Karena pada contoh di sini nilai itu dalam bentuk abjad, bukan dalam bentuk nomor atau angka.
Jadi maka nilainya menjadi 0. Nah, selanjutnya yaitu untuk perintah operator hitung. Sintaknya yaitu select spasi cons dalam kurung kode MK, spasi from, spasi nilai, spasi where, spasi npm sama dengan npm tersebut. Saya akan copy, lalu saya akan paste di cmd, lalu enter. Nah, maka akan muncul seperti con kode MK sama dengan 3. Untuk perintah select operator hitung, sintaknya yaitu sebagai berikut. Select spasi con spasi kode MK spasi from spasi nilai spasi where spasi npm sama dengan npm tersebut. Mari kita copy lalu paste di cmd, klik enter. Nah, kenapa hasilnya 3? Karena npm ini di sini di sini ada 3 kolom atau 3 orang yang mempunyai npm sama seperti ini, 3. Maka muncullah 3 di sini. Nah, maka akan menghasilkan 3 SKS. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan tentang perintah-perintah select pada DML. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan atau pengerjaannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.